Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlil fadli wal irfan. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfirati wa ridwan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an iskurli wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah bersama-sama kita panjatkan segala rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Kita diberi Allah nikmat hidup, nikmat iman maupun nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga kita dapat berkumpul, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang sangat kita cintai ini, yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu solat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, selawat berserta salam, tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah mengajak umatnya dari arah utara, selatan, timur dan barat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga dengan selalu kita memperbanyak salawat kepada beliau, insyaallah di dunia kita mendapatkan rahmat, di padang mahsyar kita mendapatkan syafaat, dan di surganya Allah kita mendapatkan sebaik-baik tempat. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib memberikan judul khutbah khatib pada Jumat kali ini, terlebih dulu khatib akan berwasiat pada diri khatib sendiri dan untuk para jemaah sekalian. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini, yaitu ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa adalah Sayyidul Malaikah, adalah pemimpin para malaikat-malaikat Allah, dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, adalah pemimpin Rasul-Rasul Allah. Kalau seandainya yang berdoa adalah Sayyidul Malaikah, adalah pemimpin para malaikat-malaikat Allah, dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, adalah pemimpin Rasul-Rasul Allah, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi doa-doa mereka ini. Lalu apa doa malaikat Jibril sehingga diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedang melaksanakan khutbah dan naik pada mimbar yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Dan naik pada mimbar yang kedua, Rasulullah pun mengatakan amin. Dan naik pada mimbar yang ketiga, Rasulullah pun mengatakan amin. Ketika Rasul turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi wahai Rasulullah? Kami tidak pernah melihat ini dan mendengar ini sebelumnya." Rasulullah pun menjawab, "Saya melihat, kalian tak melihat. Saya mendengar, kalian tak mendengar. Telah datang kepadaku Jibril," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang didoakan oleh malaikat Jibril pada mimbar yang pertama? Celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang sempat dia berpuasa di bulan suci Ramadan, yang sempat dia menahan haus dan lapar di bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ramadan telah kita lewati, padahal Ramadan telah kita laksanakan, tapi banyak orang yang ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu," kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Mengapa tidak di situ disebutkan hai orang-orang Islam? Mengapa tidak di situ disebutkan hai orang kaya? Mengapa tidak di situ disebutkan hai orang punya pangkat tinggi? Tapi Allah hanya mengatakan amanu, kata Allah, karena belum tentu orang Islam dia berpuasa, belum tentu juga orang kaya dia juga berpuasa, belum tentu juga orang punya pangkat tinggi dia juga berpuasa. Tapi amanu, kata Allah, hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Apa yang diwajibkan oleh Allah? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, kata Allah, mudah-mudahan kamu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sesuai dengan doa malaikat Jibril tadi, celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Apa contohnya? Salah satu contoh saya ambil, mungkin masih banyak di antara kita yang tidak bertegur sapa dengan keluarganya, yang masih cekcok dengan keluarganya, yang masih berkelahi dengan keluarganya. Begitu juga sebaliknya, masih banyak di antara kita yang tidak bertegur sapa dengan tetangganya, yang masih cekcok dengan tetangganya, yang masih berkelahi dengan tetangganya. Maka orang seperti ini, kata malaikat Jibril, kata Rasulullah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu 'ainama sukifu." Mereka itu, kata Allah, diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Illa, kata Allah, kecuali, kata Allah, bihablim minallah wa bihablim minan nas, kecuali orang yang baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sesama manusia. Pernah Rasulullah ditanya para sahabatnya, "Ya Rasulullah, lalu di mana tempatnya orang yang baik hubungan dengan Allah, dia selalu beribadah kepada Allah, dia rajin ke masjid, dia rajin ke mushola, tapi rusak hubungan dengan sesama manusia?" Kata Rasulullah, tempatnya neraka. Bertanya lagi sahabat, "Ya Rasulullah, lalu di mana tempatnya orang yang baik hubungan dengan sesama manusia, dia selalu membantu manusia, apapun yang dimiliki diberikan kepada manusia, tapi rusak hubungan dengan Allah?" Kata Rasulullah, tempatnya neraka. Jadi bagaimanapun hubungan kita baik dengan Allah, tapi rusak hubungan kita dengan sesama manusia, begitu juga sebaliknya, bagaimanapun hubungan kita baik dengan manusia, tapi rusak hubungan kita dengan Allah, kita tetap berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan uswah hasanah yang patut kita tiru. Rasulullah walaupun sering difitnah, dihasut, disakiti dan dizalimi, Rasulullah tidak pernah menaruh dendam dan benci kepada orang menyakitinya. Bahkan Rasulullah selalu membuka pintu maaf, karena sikap pemaaf
merupakan sikap mulia yang bukan hanya mampu membuat malu orang menyakiti kita, juga dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anta'fu aqrabu littaqwa." Dan pemaafan kamu itu, kata Allah, lebih dekat kepada takwa. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Innallaha bima ta'maluna basir, kata Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menjadi seorang pemaaf memang bukan gampang, tapi perlu kita sadari bahwa memaafkan orang lain adalah perbuatan mulia dan pendendam itu adalah perbuatan tercela. Maka insya-Allah kita akan mampu. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kita berbuat baik maka kebaikan itu untuk diri kita. Wa in asyatum falaha, dan jika kita berbuat jahat maka kejahatan itu untuk diri kita juga. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat disebutkan namamu di hadapannya mereka tidak mau berselawat kepadamu, dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia yang hina-hina, Allah saja dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah telah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun lahir, Allah tetap berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi wafat pun Allah tetap berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengakui cinta Nabi, yang mengakui cinta Rasul, tetapi ketika disebutkan nama Rasulullah banyak kita yang diam. Jadi betul-betul apa yang dikatakan Rasulullah, sekikir-kikir umatku, kata Rasulullah, apabila disebutkan namaku mereka tidak mau berselawat kepadaku. Padahal kita manusia ingin mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orangnya dan merugilah orangnya yang ketika sempat tinggal bersama orang tuanya, yang sempat serumah dengan orang tuanya, yang sempat seatap dengan orang tuanya, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan ketika bersama orang tuanya. Dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika orang tua kita kaya, biasanya anak menjadi raja. Tetapi terbalik sekarang, banyak anak yang kaya tetapi orang tua menjadi pembantu dalam rumahnya, yang menjaga anaknya orang tuanya, yang mengasuh anaknya orang tuanya, yang mencebokin anaknya orang tuanya. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika dia bersama orang tuanya. Padahal orang tua kita yang telah pontang-panting mengasuh kita, mendidik kita, menyekolahkan kita dari kita SD sampai kita sarjana, sampai kita sukses. Tapi kenapa kita sukses? Kita lupa kepada orang tua kita. Bukankah orang tua yang harus kita selalu kita manjakan? Kadang-kadang Pak, ada juga di antara kita ketika ingin memberikan uang atau sesuatu kepada orang tuanya, minta izin dia dulu kepada istrinya. Kalau seandainya di sini ada suami ataupun laki-laki yang ketika ingin memberikan uang atau sesuatu kepada orang tuanya, minta izin dia dulu kepada istrinya, berhentilah jadi laki-laki. Orang tua kita yang telah pontang-panting menyekolahkan kita, menghidupkan kita, dan tidak pantas kita melawan kepada orang tua kita. Makanya ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapa pertama kali aku berbakti ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Ada 3 kali kata ibumu, 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 kata Rasulullah. Baru yang keempat, bapakmu.
Mengapa 3 kali kata ibumu? Yang pertama, karena ibu kita lah yang mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya. Dan yang kedua, ibu kita lah yang telah melahirkan kita. Ini adalah perjuangan yang sangat-sangat sakit yang dirasakan oleh ibu kita. Makanya kita sebagai anak tidak pantas kita mengatakan saja Allah haramkan, apalagi kita melawan kepada ibu kita. Dan yang ketiga, ibu kita lah yang telah menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Baru yang keempat kata Rasulullah, bapakmu. Maka di sini letak kajinya, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Seandainya kita ingin mendapatkan surganya Allah, berbaktilah kita kepada orang tua kita. Dan jika kita ingin nerakanya Allah, durhakalah kita kepada orang tua kita. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun.